Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 4 Maret. Saat melakukan patroli belum lama lalu, polisi menemukan sebuah motor yang menerobos jalan bebas hambatan nomor 5 dan tidak berhenti saat hendak dirazia. Polisi menelusuri dan menemukan bahwa ini adalah motor curian. Akhirnya di daerah Lisan yang berjarak ratusan kilometer, mereka menemukan bahwa pengendaranya adalah seorang PMI kaburan yang terlibat dalam sejumlah kasus kriminal. Polisi membunyikan sirine meminta motor yang menerobos terowongan Xuesan untuk berhenti, tetapi motor tersebut malah melaju kencang. Polisi tidak menghentikan motor tersebut secara paksa atas pertimbangan keselamatan dan motor tersebut berhasil kabur melalui persimpangan Pinglin. Setelah memeriksa plat nomor, kendaraan yang dilaporkan hilang ini kemudian ditemukan di daerah pegunungan Lisan yang berjarak ratusan kilometer dari TKP dan polisi berhasil meringkus seorang pekerja migran tak berdokumen. Pekerja migran Indonesia ini telah melarikan diri selama 6 tahun. Dia akan ditindak dan didenda oleh kantor kejaksaan atas kejahatan mencuri, berkendara tanpa SIM dan menerobos jalan tol. 于和平地区梨山附近，那查获一名印尼籍逃逸移工及通报失窃的车牌及通报失窃的车辆。 Menurut statistik, kasus sepeda motor yang menerobos jalan bebas hambatan nomor 5 tahun 2022 mencapai 63 kasus, tahun lalu 59 kasus, dan 2 bulan pertama tahun ini juga terdapat 9 kasus, yang sebagian besar kasus pelanggaran terjadi secara tidak sengaja. Polisi menyampaikan mengendarai motor di atas jalan tol merupakan pelanggaran dengan denda 3.000 hingga 6.000 dolar Taiwan. Pengguna jalan diminta untuk senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas. Penumpang yang tiba dan keluar negeri selama beberapa hari ini perlu memerhatikan bahwa landasan selatan Bandara Taoyuan ditutup sejak kemarin hingga tanggal 5 untuk proses pemeliharaan. Kini cuma tinggal landasan utara yang dapat digunakan untuk lepas landas dan mendarat. Akibatnya banyak penerbangan tersendat dan agenda perjalanan penumpang mengalami penundaan. Hingga hari ini pun masih banyak penerbangan yang mengalami dampak. Landasan pacu selatan Bandara Taoyuan mulai ditutup sejak pukul 10 pagi tanggal 3 untuk pemeliharaan tahunan. Penutupan yang diperkirakan berlangsung selama 54 jam ini menimbulkan kemacetan di landasan pacu utara dan sebagian pesawat dialihkan ke Bandara Kaohsiung dan Bandara Songshan atau bahkan menunda lepas landas sehingga memicu keluhan dari penumpang. 应该是2个小时半以上，风向有改变，然后机场没跑到这些问题，所以我们在上面又盘了快10分钟吧。 Dari aplikasi pelacak penerbangan Flightradar 24, terlihat masih ada sejumlah penerbangan yang tak lazim pada tanggal 4 pagi. Pihak bandara mengatakan jumlah penerbangan tanggal 3 relatif tinggi mencapai 698 penerbangan. Pemeliharaan landasan menyebabkan penundaan terhadap jadwal kedatangan dan keberangkatan dan 12 penerbangan dialihkan ke bandara lain. 在30分钟以内的是占14%，那30到60分钟的大概有11%。 那1到2小时的有12%，那2小时以上有10%。 Pihak bandara telah mengadakan rapat intensif untuk melakukan perbaikan dan pihak menara juga akan menambah jarak antar pesawat di area pengatur arus untuk mengurangi waktu tunggu di udara. Menteri Transportasi dan Komunikasi Wang Guochai juga mengumumkan durasi waktu pemeliharaan tahunan akan dipersingkat 16 jam lebih cepat dari jadwal dan pemeliharaan landasan diperkirakan selesai tanggal 4 jam 12 malam. Manfaatkan cuaca cerah hari ini karena front awan dan massa udara dingin akan tiba mulai Rabu lusa dan suhu akan kembali menurun. Dampak signifikan akan terasa pada hari Jumat hingga Kamis. Suhu terendah di kawasan utara berpeluang mencapai kisaran 12 derajat dengan curah hujan kentara. Akibat dampak massa udara dingin kontinental, salju bulan Maret turun di Yusan pada tanggal 2, namun suhu akan meningkat signifikan di semua wilayah mulai Senin. Suhu tinggi di kawasan utara mencapai 30 derajat Celcius, namun front awan akan tiba pada hari Rabu. Massa udara dingin ini terasa lembab dan dingin dengan intensitas mencapai tingkat massa udara dingin kontinental. Pakar meteorologi mengingatkan front awan akan membawa curah hujan yang terkonsentrasi di sebagian area. Pakar menganalisis, curah hujan akan cenderung bertambah dari akhir Maret hingga awal April, namun perkiraan untuk masa berikutnya masih belum pasti. Skandal keamanan pangan terkait zat penyebab kanker Sudan Merah terus meluas. Badan Pengawas Obat dan Makanan memperluas pemeriksaan sampel terhadap 59 batch dari 21 importir dan produsen bubuk cabai Tiongkok yang dilarang impor ke Taiwan. Mereka menemukan bahwa 9 batch dinyatakan positif mengandung zat Sudan Merah. Sementara pabrik perusahaan Chiseng di Tolio diduga mengubah laporan pengujian dan menjual bubuk cabai merah yang mengandung zat Sudan Merah di seluruh Taiwan dan telah diperintahkan untuk menghentikan operasi dan produksi bubuk cabai.
Bubut cabai yang mengandung sudan merah telah menyebar di seluruh Taiwan. Pada tanggal 3, perusahaan Qisheng cabang Toliu diketahui menggunakan bahan baku bubuk cabai yang mengandung sudan merah untuk membuat 8 jenis bubuk kari yang didistribusikan ke 12 kota dan kabupaten di seluruh Taiwan. Hingga akhir bulan lalu, bubuk kari yang ditarik dari pasaran telah mencapai 2,2 ton. 计生公司对于这个检验报告的部分涉及造假，针对这个红辣椒的这个产品的产线的部分，我们予以停工。 Pabrik cabang Toliu perusahaan Qisheng tertutup rapat dan bubuk cabai merah telah disegel. Semua produk bubuk kari setengah jadi yang mengandung bubuk cabai sudan merah juga disegel dan dilarang untuk digunakan. Pada tanggal 21 bulan lalu, Badan Pengawas Obat dan Makanan FDA telah melarang 21 produsen bubuk cabai Tiongkok untuk masuk ke Taiwan. Selain itu juga melakukan inspeksi acak terhadap 59 batch produk dan menemukan 9 batch tidak memenuhi standar dan saat ini masih ada 15 batch dalam proses pemeriksaan yang hasilnya diperkirakan keluar pada minggu depan. Pakar toksikologi mengatakan sudan merah sering digunakan sebagai pewarna industri dan tidak boleh ditambahkan ke dalam makanan karena berisiko menyebabkan kanker dan mengancam kesehatan. 苏丹红它本身是有工业上的化合物，那如果我们把它放在加工食品、放在辣椒产品当中，也担心有些民众他体质比较敏感的，他吃了这些加工食品会出现过敏的反应。 Pakar menambahkan, jika cemas pernah makan produk yang mengandung sudan merah, warga disarankan untuk memperbanyak asupan buah dan sayur berserat tinggi guna membantu mengeluarkan zat ini dari dalam tubuh. Sebuah tim peneliti dari Texas, Amerika baru-baru ini melakukan eksplorasi di perairan lepas pantai Chile di Amerika Selatan. Mereka menemukan harta karun berupa makhluk langka, termasuk gunung raksasa di bawah laut yang belum pernah terungkap sebelumnya dan lebih dari 100 spesies biota baru. Beberapa di antaranya bahkan menyerupai makhluk asing. Ada sebuah taman bawah laut di kedalaman 4.500 meter di laut lepas pantai Chile. Dengan karang berbentuk unik, spons kaca, landak laut, amfipoda bertubuh lunak, ada ikan berwarna merah yang berjalan dengan siripnya. Ada lobster bermata biru mengkilat dan sejumlah spesies tak diketahui yang menyerupai makhluk asing. Sebuah tim peneliti maritim di Texas menggunakan robot bawah laut untuk melakukan misi penjelajahan bulan Januari lalu dan menemukan ratusan spesies baru. Tim peneliti juga menemukan 4 gunung bawah laut raksasa yang belum pernah terungkap. Yang terbesar setinggi 3.500 meter atau 4 kali lebih tinggi dari gedung tertinggi di dunia yakni Burj Khalifa di Dubai. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Terima kasih.